Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Yulianti, CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai sebagai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran sebagai guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Sunia SPD. Saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut saya, mengenai rekan saya yaitu Ibu Nani Yulianti yang sedang mengikuti program guru penggerak, beliau sudah menerapkan peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran di kelas antara lain. Beliau itu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa ya, peserta didik, dengan membuat metode pembelajaran yang inovasi yang disesuaikan dengan karakter murid itu sendiri. Kemudian yang keduanya, beliau itu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, kemudian MDF dan juga menulis buku pembelajaran di bidangnya. Dan yang terakhir, beliau juga menjadi coach bagi guru-guru yang lain. Jadi menurut saya sangat baik beliau itu untuk memotivasi rekan-rekan mengikuti guru penggerak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cynthia Mardiana dari kelas 10 Kimia 2. Cara Bu Nani mengajar sangat mudah dipahami karena Bu Nani sering memberikan contoh meskipun hal kecil setiap apa yang Bu Nani jelaskan. Jadi saya dan teman-teman mudah mengerti apa yang Bu Nani jelaskan. Kemudian Bu Nani selalu memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman, lalu kami bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan di sekolah antara lain: yang pertama, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan antara lain: yang pertama, upacara bendera untuk menumbuhkan cinta tanah air dan meningkatkan kedisiplinan pada diri siswa. Yang kedua, sholat duha dan zikir bersama. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode diskusi dan kolaborasi antar kelompok. Yang keempat, proses pembelajaran praktek. Di sini saya ambil contoh pemadaman api dengan alat pemadam api ringan. Yang kelima, ekspo hasil praktek siswa. Di sini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa karena hasil prakteknya dilihat oleh seluruh warga sekolah. Yang keenam, olahraga bersama. Yang ketujuh, membersihkan kelas dan bengkel tempat belajar siswa. Yang kedelapan, seluruh siswa mendapatkan pembelajaran proses pembuatan kompos sebagai salah satu pemanfaatan dari sampah organik yang ada di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Sebagai calon guru penggerak, saya harus meningkatkan kompetensi diri yang ada pada diri saya dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihan yang pernah saya lakukan antara lain pelatihan kompetensi dasar kejuruan di P4TK FETK Cianjur. Yang kedua, pelatihan pembuatan PTK secara kuantitatif yang dilakukan secara online. Yang ketiga, pelatihan pembuatan buku oleh Media Guru, di mana di sini saya sudah menghasilkan 1 buah buku pembelajaran operasi teknik kimia.
Selanjutnya, pelatihan untuk metode pembelajaran teaching factory. Selain melakukan pelatihan, saya juga melakukan magang di industri, yaitu magang di PT Aman Food Industries. Setelah itu, saya juga melakukan kursus mahir dasar kepramukaan, dan juga saya mengikuti beberapa kegiatan di MGMP, baik tingkat sekolah, tingkat daerah, maupun tingkat nasional. Kegiatan selanjutnya adalah reflektif. Di sini, saya berusaha untuk memberikan pengalaman saya kepada siswa saya di kelas. Saya memiliki pengalaman magang industri di PT Aman Food Industries. PT ini adalah PT yang bergerak di bidang industri minuman. Di sini, saya belajar banyak hal. Dari proses produksi, proses analisa, baik analisa bahan baku, analisa produk, dan analisa limbah. Dan juga melakukan proses packing. Dari beberapa pengalaman tersebut, saya bercerita kepada siswa saya di kelas, sehingga mereka memiliki gambaran tentang pekerjaan yang ada di industri. Yang keempat, kolaboratif pada proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah saya sudah menggunakan metode teaching factory, di mana metode ini digunakan untuk pembelajaran yang ada di SMK. Beberapa mata pelajaran yang sudah berkolaborasi antara lain mata pelajaran teknik kimia, mata pelajaran mikrobiologi dan analisa kimia, dan mata pelajaran PKK. Pada mata pelajaran operasi teknik kimia, kami memproduksi jahe merah instan. Setelah itu, hasil jahe merah instan yang dihasilkan dianalisa pada mata pelajaran mikrobiologi dan analisa kimia, di mana produk jahe merah instan dicek secara mikrobiologi, kimia, dan fisika. Setelah dianalisa, kita melakukan proses packing dan pemasaran. Pemasaran dilakukan secara online dan offline. Proses packing dan pemasaran dilakukan di mata pelajaran PKK atau kewirausahaan. Metode pembelajaran teaching factory yang dilakukan di SMK ini berbasis industri, sehingga siswa dapat memiliki pengalaman bekerja di industri walaupun mereka masih bersekolah. Yang kelima adalah inovatif, di mana saya sudah membuat beberapa karya-karya inovatif, antara lain membuat buku mata pelajaran operasi teknik kimia dan membuat video pembelajaran melalui YouTube. Yang keenam, menjadi coach dari guru lain. Saya selalu mengadakan diskusi dengan beberapa teman saya, membicarakan tentang kesulitan pada metode pembelajaran dan hal-hal lain yang ada di sekolah. Demikianlah nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan di sekolah. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.